Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulida dengan NIM 11221007 dari mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu 2 dengan judul Implementasi Distributed Synchronization System. Baik, sebelum masuk ke dalam demonstrasi, berikut adalah latar belakang serta arsitektur sistem yang digunakan. Sekarang masuk ke dalam demonstrasi program. Langkah pertama adalah membangun semua servis menggunakan Docker Compose di terminal PowerShell. Dijalankan perintah Docker Compose build. Perintah ini akan membangun 4 image, 1 untuk Redis dan 3 lainnya untuk node antrian yang masing-masing menjalankan servis Fast API. Setelah proses build selesai, seluruh sistem dijalankan dengan perintah Docker Compose up. Pada terminal akan terlihat 4 kontainer yang aktif, yaitu Redis, Node 1, Node 2, dan Node 3. Semua servis telah berjalan dan siap digunakan. Selanjutnya yaitu pengujian manual dengan invoke REST method. Tahap ini dijalankan 4 perintah secara bersamaan untuk menguji proses enqueue dan dequeue pada node 1 dan node 2. Langkah ini memastikan bahwa setiap node dapat berkomunikasi dan memproses pesan dengan benar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses enqueue dan dequeue berjalan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa sistem telah mendukung distribusi pesan antar node dengan jaminan at least on delivery. Setiap pesan diproses minimal 1 kali, bahkan jika terjadi gangguan pada salah satu node. Selanjutnya masuk ke pengujian beban, load test, dan locus. Langkah pertama adalah menginstal dependensi yang diperlukan dengan perintah pip install locus uSharing. Perintah ini digunakan untuk menerapkan konsisten hashing pada pengujian beban. Setelah proses instalasi selesai, jalankan perintah seperti yang sudah dituliskan di terminal. Perintah ini akan memulai web interface Lotus secara otomatis. Pada halaman ini, masukkan jumlah total pengguna, misalnya 50 user, dan ditentukan juga kecepatan kemunculan pengguna, misalnya 10 user per detik. Setelah parameter dimasukkan, pengujian beban dapat langsung dijalankan. Pada dashboard, terlihat berbagai metrik waktu nyata seperti jumlah request per detik, waktu respon rata-rata, dan tingkat kegagalan. Terlihat bahwa permintaan enqueue hash distribusikan secara merata ke 3 node. Node 1 di port 8000, Node 2 di port 8001, dan Node 3 di port 8002. Distribusi ini membuktikan bahwa mekanisme konsisten hashing di sisi klien bekerja dengan benar. Setiap pesan dipetakan ke node yang sesuai berdasarkan hasil hashing. Sementara itu, permintaan dequeue dan egg tetap terlihat pada node tertentu, karena setiap konsumer hanya mengambil dan memproses pesan dari node miliknya sendiri. Semua node menunjukkan tingkat respon yang stabil, menandakan bahwa sistem antrian distribusi ini mampu menangani beban paralel dengan baik dan efisien. Kemudian masuk ke bagian draft leader election. Pertama, build ulang untuk menjalankan kontainer. Perintah ini akan membangun ulang image dan menjalankan total 7 layanan. Setiap node draft akan diinisialisasikan dengan state awal followers. Setelah beberapa detik, salah satu node akan mengalami timeout dan memulai proses pemilihan. Pada tahap ini akan terlihat salah satu log node memperoleh mayoritas suara dan terpilih sebagai leader untuk frame pertama. Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan melalui browser. Dari hasil pemeriksaan, node yang terpilih sebagai leader akan
ditandai secara jelas, sedangkan dua node lainnya tetap berperan sebagai followers. Kemudian masuk ke demonstrasi Distribute Lock Manager. Seluruh cluster dibangun dan dijalankan menggunakan perintah docker compose up build. Ketiga node akan otomatis memulai proses leader election melalui mekanisme RAF. Setelah beberapa saat, salah satu node akan terpilih sebagai leader, sementara dua node lainnya berperan sebagai followers. Berikutnya adalah menjalankan pengujian beban menggunakan locus. Setiap pengguna akan melakukan proses hquery dan reals lock secara bergantian. Pengujian dimulai dengan 50 pengguna dengan kecepatan 2 pengguna per detik. Pada dashboard terlihat bahwa hanya satu pengguna yang dapat memegang lock pada satu waktu, menunjukkan bahwa eksklusif lock berfungsi sesuai dengan rancangan sistem. Lock terminal tampak bahwa setiap permintaan lock direplikasi ke mayoritas node melalui mekanisme Event Entries RPC. Proses ini memastikan bahwa status lock tetap konsisten di seluruh cluster dan tahan terhadap kegagalan pada salah satu node. Lalu masuk ke bagian distribute cache dengan currency data necessary invalidation. Seluruh kontainer dibangun dan dijalankan menggunakan perintah docker compose up build. Setelah proses instalasi selesai, terdapat total 10 service aktif terdiri dari 1 Redis, 3 queue nodes, 3 lock node, dan 3 cache nodes. Semua service tersebut membentuk satu cluster terintegrasi untuk mendukung mekanisme cache terdistribusi. Terakhir, pengujian manual sistem distribute cache. Pada tahap pengujian, data awal terlebih dahulu diinisialisasi di Redis. Selanjutnya, dilakukan pembaruan data melalui node 1, kemudian hasilnya dibaca secara berurutan dari ketiga node cache. Seluruh langkah dijalankan secara bersamaan menggunakan perintah script otomatis. Hasil eksekusi menunjukkan bahwa seluruh nodes menampilkan data yang identik, menandakan bahwa proses replikasi dan konsensus RAF berjalan dengan sukses di seluruh cluster. Koreksi data antar nodes berhasil dipertahankan sesuai rancangan sistem. Baik karena seluruh tahap pengujian telah menunjukkan bahwa sistem sinkronisasi terdistribusi berjalan sesuai dengan desain, mulai dari pembentukan cluster dan antrian terdistribusi, mekanisme konsensus RAF untuk manajemen lock, hingga koreksi cache antar node. Seluruh komponen mampu beroperasi secara konsisten dengan toleran terhadap kegagalan. Implementasi ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis RAF konsensus dan konsisten hashing dapat digunakan untuk membangun sistem terdistribusi yang andal dengan jaminan konsistensi data, resiliensi terhadap node failure, serta skalabilitas yang baik di lingkungan multinode. Dengan demikian, proyek ini berhasil mendemonstrasikan prinsip dasar sinkronisasi dan koordinasi terdistribusi dalam sistem yang kompleks namun tetap efisien. Sekian presentasi demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.